Pero buka dulu PowerPoint-nya, lalu kamu share gitu ya. Ya Pak. Langsung buka nggak Pak? Ya buka aja langsung PowerPoint-nya, langsung share dulu. Ya, show aja ya. Show atau nggak usah pakai show terserah nggak apa-apa. Show aja nih ya, PowerPoint-nya dari Vero. Del Piero di mana nih posisinya? Di kos Pak. Di kos. Oh di kos, di Banjarbaru kah? Ya Pak. Katanya pernah ketemu kita lah di mata kuliah apa? Saya kadingat. Ya Pak, pernah. Belum muncul anu Del Piero. Tunggu Pak, layarnya mati. Baik, sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. hormati tim penguji, ada Pak Taufik, dan sambil menunggu Pak Arul selaku pembimbing dan Del Piero selaku yang akan diujikan proposalnya hari ini. Jadi yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kondisi saya masih ada sedikit batuk-batuk karena habis sakit mungkin semingguan kemarin. Tapi alhamdulillah sudah bisa masuk lagi 3 hari kemarin. Hari ini karena diinstruksikan untuk WFH, ya udah kita WFH hari ini. Jadi saya di rumah sekarang. Walaupun background-nya tampak ada di resto ya, itu background aja tuh. Jangan percaya sama background. Baik, ada yang unsign. Jangan-jangan Pak Arul. Oh iya, kok not join lagi? Oh, keluar lagi nih. Baik, sambil menunggu Pak Arul, Del Piero, jadi kita punya waktu sebenarnya setengah jam ini. Tadi dari jam 9, Pak Arul sudah ada. Pak Arul, mohon izin, kami langsung mulai, Pak Arul. Nggih. Tadi coba masuk nih, belum bisa masuk. Dan sekarang sudah bisa. Nggih. Silakan. Jadi intinya, Del Piero ada 30 menit waktunya untuk presentasi, tapi dibagi-bagi, jadi kurang lebih 5 menit untuk presentasi di PowerPoint-nya. Cuman yang penting-pentingnya aja, tidak perlu dibaca semuanya. Karena biasanya penguji itu sudah membaca paling tidak sedikit di awal gitu ini proposalnya. Nah jadi kan sudah melalui bimbingan, mudah-mudahan nanti ini kita bisa tahu kejelasannya, karena saya sudah juga membaca sebenarnya, cuma saya ingin tahu aja kira-kira seperti apa gambarannya, apa yang ingin dicapai. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan melakukan penelitian itu kan, kalau di saya ya, itu harus tahu dulu yang ingin dicapai apa, outputnya apa. Apakah hanya berupa display saja setelah melakukan pengukuran misalkan gitu ya, apakah berupa alat yang kemudian alat itu ada manfaatnya, apakah itu berupa software, nah itu software itu yang hasil rekayasa perangkat lunak segala macam. Nah itu ya, jadi tolong itu disampaikan di kami hari ini, utamanya ada Pak Taufik juga, yang diinginkan seperti apa dari usulan atau penelitian, proposal penelitian ini. Silakan berdoa dulu, kemudian langsung dimulai presentasinya. Del Piero, silakan dimulai. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Del Piero, 3101 1602 3080. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Prototype Monitoring Suhu dan Kelembapan pada Kandang Ayam berbasis Arduino. Latar belakang penelitian: dalam perancangan alat digunakan saklek dan sensor suhu ruangan untuk mengukur kestabilan suhu, yaitu berupa sensor LM3. Baik.
Pak Arul, mohon izin saya potong ya. Makanya saya tadi ingin apa namanya langsung menyampaikan apa namanya masukan lah istilahnya. Tapi karena tadi di kesempatan ini, pas melihat latar belakangnya ini, makanya saya kok apa namanya langsung ingin mengoreksi aja. Jadi intinya Del Piero kalau melakukan atau menyusun latar belakang, mungkin nanti ini juga untuk rekan-rekan sekalian yang lain ya, teman-teman. Intinya kan langsung ini kan seperti apa namanya alat yang dan bahan yang diperlukan gitu isinya. Padahal latar belakang itu apa? Misalkan nih ada peternak ayam, punya ayam 1000. Kemudian karena suhu sekarang itu kondisinya bisa hujan, kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba habis panas 12 jam tiba-tiba hujan gitu. Nah, maka karena itu ayamnya misalkan banyak yang mati. Dari 1000 yang mati misalkan 100 gitu ya. Kemudian itu penyebabnya apa setelah diteliti karena suhunya yang tidak terjaga, misalkan dan kelembapannya yang tidak terjaga. Itu yang dinamakan latar belakang. Bukan langsung ujuk-ujuk ya istilah orang sekarang itu ujuk-ujuk tiba-tiba ada sensor suhu yang dipakai, terus ada apa namanya tegangan dan lain-lain. Nah itu tuh yang kita tidak inginkan di sebuah usulan penelitian itu. Itu yang ini yang saya protes nih di pengajaran metodologi penelitian ataupun seminar proposal yang saya protes. Tapi karena yang mengajar bukan apa namanya mungkin yang berpengalaman terkait dengan penelitian atau menyusun usulan ataupun proposal ini, sehingga kurang lebih seperti ini yang biasanya yang terjadi ya. Jadi latar belakangnya apa nih? Kalau tadi kan dilihat di proposalnya ada misalkan ada peternakan ayam segala macam. Nah ini yang terjadi apa sebenarnya? Peternakan ayamnya punya siapa? Del Piero, orang tuanya atau siapa? Punya orang tua, Pak. Ya bagus itu kan berarti kan objeknya sudah jelas enak gitu. Tapi Nah, nggak cuma punya orang tua, Pak. Satu kampung lah bagi bagi peternak ayam boleh. Nggak apa-apa. Terus kira-kira apa masalahnya di situ sehingga Del Piero tiba-tiba tercetus ide untuk membuat alat tadi ya pemantau suhu dan kelembapan. Kan tidak mungkin tiba-tiba, oh ini saya mau pasangi alat ini loh kok tidak ada masalah di ininya misalkan ya di kandang ayamnya. Ya, Pak. Masih banyak, Pak, yang di kampung, Pak, yang mempersalahkan masalah perawatan ayam ternak, Pak, yang berumuran kurang dari 1 minggu atau baru menetas dari telurnya karena suhu tubuhnya belum bisa diatur, Pak. Oh, baik. Nah itu dia. Jadi nanti di latar belakang yang ditekankan adalah itu bahwa ini fokusnya ke anakan ayam ya yang baru menetas. Jadi karena apa namanya mungkin baru istilahnya bayi gitu suhunya belum bisa diinikan, karenanya perlu dilakukan pengaturan suhu. Jadi ada istilahnya apa ya kalau bayi itu ada inkubatornya lah istilahnya yang mengontrol suhu. Nah jadi nanti di latar belakang harus disusun dari situ dulu. Berawalnya dari situ. Ini ada peternakan ayam di kampung mana gitu ya, disebutkan aja secara spesifik gitu. Kemudian jumlah ayamnya berapa, kalau misalkan menetas itu berapa banyak. Kemudian kalau menetas ternyata apa namanya bermasalah di proses apa tadi namanya penjagaan suhu dan kelembapan. Maaf. Ini saya kalau kebanyakan berbicara nih. Nah, jadi mulai dari situ. Kemudian coba lagi terus slide-nya. Slide berikutnya coba. Nah, ini kan ini juga bingung nih. Masih menggunakan WMOS ini jelas nggak jelas ini. Dan nanti diganti ya ini ya identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya yang tadi yang sudah disebutkan. Nanti kalau misalkan bingung, ini tidak sempat mencatat, rekamannya nanti saya kirimkan atau nanti diakses di apa namanya di channel saya itu ya. Insya Allah saya upload nanti biar tidak ketinggalan
Kadang-kadang mahasiswa gitu kan pada saat sekarang ini tidak sempat mencatat gitu karena sambil memperhatikan pengujinya berbicara. Terus coba yang lagi. Slide berikutnya. Oke, ruang lingkup. Ukuran 100, sebentar, balik ke 140. Oke, jadi ini ya anunya ya, lingkungan percobaannya ya. Ya, Pak. Terus. Ya, di kita memang permasalahan penelitian itu seperti rumusan masalah ya. Jadi kalau saya sih nyusunnya tidak seperti ini, tapi tidak masalah kalau memang cuman yang poin 1 itu yang kurang ini. Yang nomor 2 itu boleh itu. Jadi kalau misalkan mau ditulis ini ya, yang agak bagus gitu namanya, susunan kata-katanya, bahwa pada kenyataannya di lapangan menjaga suhu kandang untuk anak ayam yang baru menetas itu adalah suatu masalah. Karenanya diperlukan suatu perangkat yang mampu menjaga suhu dan kelembapan agar anak ayam yang baru lahir itu bisa terjaga kondisi kesehatannya. Seperti itu ya. Nanti rekamannya di diakses lagi. Nah, itu yang harusnya ditulis di latar belakang. Jadi tujuannya sebenarnya hanya untuk mengondisikan suhu itu dengan cara merancang bangun alat ini. Itu ya satu aja, tidak yang lain-lain. Jadi kalau misalkan 2 itu biasanya yang dijawab di kesimpulan juga harus 2. Kalau misalkan 1 ya 1. Terus kita lanjut lagi. Slide berikutnya. 4. Nanti disesuaikan saja ya. Tujuannya adalah merancang bangun alat yang bisa mengontrol suhu dan kelembapan dari sebuah kandang ayam yang khusus diperuntukkan bagi anak ayam yang baru menetas. Itu tujuannya di situ. Kemudian manfaatnya ya nanti untuk membantu petani atau peternak ayam dalam rangka menjaga tadi suhu dan kelembapan dari si kandang khusus tadi. Baik, itu ya. Jadi sederhana aja, tidak perlu yang muluk-muluk. Nah, kalau tidak salah ini slide berikutnya ini kerangka ya. Kerangkanya nanti juga harus menyesuaikan itu. Dari awal tadi disusun yang tadi di rumusan masalah, masukkan di bagian atas si permasalahan ya. Nanti pendekatannya yang menggunakan sebenarnya bukan pendekatan sensor suhu ya. Pendekatannya sebenarnya adalah dengan menjaga ininya, menjaga suhu dan kelembapannya, pengembangannya. Jadi urgency dari si Telegram dan bisa dikontrol lewat telepon itu sebenarnya tidak terlalu ini ya. Kalau misalkan jarak antara si kandang dengan yang menjaga itu tidak terlalu jauh, mungkin saya kira agak mubazir juga. Kita sekarang fokus aja dulu ke bagaimana menjaga suhu dan kelembapan. Karena gini, nanti kalau sudah coba masuk ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Nah, ini kan tidak jelas nih. Tahu nggak yang tidak jelasnya apa? Jadi gini, kalau kita menjaga suhu dan kelembapan ya, kalau kami dulu itu waktu saya S1 dulu kan merancang untuk pembudidayaan jamur merang tuh. Jadi kalau misalkan jamur merang itu juga rewel ya dia ya. Jadi dia perlu dijaga suhunya, perlu dijaga kelembapannya. Jadi mirip seperti ini. Cuman yang jadi masalah dulu untuk suhu dan sensor suhu dan kelembapan itu 25 tahun yang lalu itu sulit nyarinya. Kalau sekarang kan gampang kan. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita ingin menjaga kelembapan dan suhu itu kan kalau ini kan hanya memonitor tuh. Nah, kalau tadi kan tujuannya kan untuk menjaga suhu dan kelembapan. Selain dideteksi atau diukur suhu dan kelembapannya, maka perlu di treatment juga. Kalau misalkan suhunya sudah kepanasan atau misalkan kelembapannya sudah terlalu tinggi atau kurang, itu diapakan? Nah, jadi kalau misalkan dulu kalau ini benar-benar bisa ditangkap nih ya. Kalau si jamur itu kan dulu nanti perlu adanya kipas yang mengeluarkan panas dari situ. Kemudian ada juga nanti semprotan air yang menjaga kelembapannya. Jadi kalau misalkan kelembapannya kurang, misalkan kurang dari 60%, maka dilakukan penyemprotan oleh sprayernya. Kalau misalkan suhunya terlalu panas, maka disedot udara panas dari
tempat pembudidayaan jamur merangnya itu. Kalau misalkan tidak sudah disetting ukuran 1 meter kali 45 kali berapa tadi ya volume itunya, apa namanya, istilahnya saya inkubator lah ini ya, inkubator anak ayam yang baru lahir. Maka itu juga seperti itu. Kalau misalkan terlalu dingin suhunya atau misalkan kurang dari yang disyaratkan, maka lampu pemanas mungkin perlu dinyalakan. Di sini kan tidak ada kan. Nah, kalau misalkan kelembapannya kurang dari sekian persen, maka perlu diapakan? Apakah perlu disemprotkan air di dalam ruangannya, apakah seperti apa? Nah, itu ya. Jadi outputnya itu tidak hanya si telegram aja. Lalu ngapain misalkan dikasih tahu si ininya, si peternaknya, oh ini ada suhu yang tinggi, terus ngapain? Diam aja gitu. Kan nggak mungkin kan. Kalau misalkan yang bermanfaat itu harusnya dia apa ya istilahnya semi otonom lah, kalau tidak bisa full otonom gitu. Jadi yang kurang di sini tadi itu di proses penjagaan suhu dan kelembapannya. Kalau sensornya ini kan ini sensor suhu saja apa sensor kelembapan ini double ya? Double Pak. Double, oke. Baik. Kalau misalkan double, kita sudah kebetulan baru kemarin malam ya pada dasarnya juga nyari sensor ini, dan saya lihat ya itu sensor suhu dan kelembapan. Nah, jadi nanti intinya si perangkat ini, si pengendalinya ya. Mohon maaf Pak Taufik, saya kebanyakan berbicara nih. Saya teruskan dulu ya. Nanggung sudah nih. Oke Pak, selesaikan Pak. Si mikrokontrolernya walaupun tidak muncul di sini kan ini di Wemos kan ya. Oke, Wemos ini sudah ada mikrokontrolernya. Nah, jadi kalau ternyata memang tidak perlu Wemos untuk mengirimkan pesannya, karena kan nanti perlu koneksi WiFi lagi. Nah, iya kalau misalkan di kampung itu ada WiFi-nya, kan repot lagi dia menyediakan GSM segala macam. Biayanya malah tambah banyak nanti, malah membengkak di kuotanya nantinya. Jadi saya kira ini tidak perlu. Pak Arul dan Pak Arul ya pembimbingnya ya. Jadi cukup mikrokontroler biasa aja. Yang penting nanti bisa dikontrol secara otonom gitu. Jadi kalau misalkan nanti ditentukan, nanti kan Dilpiaro kan tahu persis tuh di peternak gitu. Jadi dijaga ya, misalkan dijaga, dipelajari kalau suhu yang pas untuk anak ayam yang baru lahir berapa, misalkan harus berada di atas 28 derajat misalkan. Tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh juga terlalu panas. Nah, kalau nanti trennya sudah dapat, maka nanti si alat ini yang akan mengontrol. Kalau kepanasan di ruangan itu ya, itu nanti disedot kipasnya dari dalam ruangannya itu atau dari dalam kandangnya itu nanti mengarah keluar. Jadi udara dari dalam itu disedot. Kemudian kalau misalkan terlalu lembab, nanti perlu diapakan? Perlu diberi sprayer. Jadi ini kurang sprayer, kurang apa namanya sih tadi si kipas blower ya. Itu dia. Ada dua itu. Jadi nanti yang perlu dijaga, makanya tadi saya katakan ini semi otonom karena nanti airnya itu perlu diisi secara manual gitu ya, supplier air sprayernya. Kemudian si kalau kipasnya mungkin masih bisa ya. Nah nanti kalau sudah suhunya sudah sesuai dengan rank yang ditentukan oleh peternak pada umumnya gitu ya untuk menjaga suhu kandang anak ayam. Jadi maka nanti dia akan berhenti. Kalau suhunya sudah tidak terlalu panas, nanti dia akan berhenti. Kalau nanti kelembapannya kurang, nanti dispray dalam ruangannya. Nah itu aja mungkin yang perlu ditambahkan di sistemnya ini. Jadi ya, intinya perlu disusun ulang. Tadi dari proposalnya, saya kira idenya cukup baik ya, sudah bagus lah istilahnya. Jadi tinggal susunan apa namanya kata-katanya. Tadi saya mau mengoreksi ininya terlalu ini. Jadi misalkan ada nih yang saya lihat tadi di paragraf 2 di latar belakang tiba-tiba oleh karena itu, nah itu tidak boleh. Kata-kata pada juga di depan paragraf juga tidak boleh. Nah ini saya protes nih ke yang mengajar apa namanya metodologi penelitian dan seminar proposal itu. Yang seperti ini tidak ditekankan di kawan-kawan mas. Baik, saya kira itu. Terima kasih Pak Arul, Pak Taufik mungkin bisa melanjutkan. Oke. Saya lanjutkan langsung aja ya, Dilpiaro ya. Presentasinya nggak usah dilanjutkan lagi gitu ya, langsung saja. Tadi sudah sangat jelas ya dari Pak Budi tadi. Dari awal yaitu permasalahannya tadi kamu temukannya di mana gitu, karena kamu orang tua dan tetangga mungkin ya tadi ya, dasarnya yaitu beternak ayam gitu ya. Terjadinya yaitu untuk yang baru lahir tadi ya, tidak bisa menjaga kondisi suhunya gitu kan ya. Nah, di situ kamu harus jelas. Jadi karena kamu ayamnya itu jenis ayamnya apa ya?
jenis ayamnya jenis ayam apa gitu. Ya, harus jelas. Karena kan di proposal kamu ada ayam gitu ya. Saya baca di lain-lain juga di bab 2 itu ada puyuh gitu. Nah, ada ayam, ada puyuh. Jadi yang mana gitu? Ya. Jadi ayamnya jenis ayam apa gitu. Ayam biasa atau ayam apa? Ayam yang mana gitu ya. Misalnya ayam untuk ayam kampung gitu atau ayam untuk ayam yang pedaging itu namanya apa? Ayam pedaging itu ya. Nah, itu harus jelas gitu jenis ayamnya juga ya. Nah, di situ. Tadi juga mengenai penulisan sudah dibahas Pak Budi juga ya. Untuk penulisan tadi di identifikasi masalah kamu ada menyebutkan nama kamu gitu. Di penelitian kayaknya nggak perlu gitu ya, dimasukkan langsung nama. Coba diidentifikasi masalah kamu tadi. Identifikasi masalah. Nah, itu kan ada nama kamu gitu kan. Jadi di penelitian itu ya, itu nama kita di dalam isi itu nggak perlu. Kalau di kata pengantar boleh gitu kan. Di kata pengantar boleh nama-nama yang diperlukan gitu ya, yang berhubungan dengan penelitian itu gitu, boleh gitu ya. Cuma di dalam isi itu jangan ada kata-kata nama sendiri gitu ya. Nah, jangan ada kata-kata nama sendiri gitu. Ya diganti gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jangan langsung menyebut nama sendiri gitu ya. Seperti itu. Selain itu ya. Nah, data permasalahan kamu tadi itu kan kamu temukan berdasarkan apa datanya, dan datanya itu sebaiknya dimasukkan di bab 3 ya, bahwa bukti dari permasalahannya gitu. Saya lihat punya kamu instrumennya ada, cuma saya tidak melihat data permasalahannya gitu ya. Hasil dari instrumennya itu gitu. Jadi permasalahan yang kamu ungkapkan itu harus ada data dukungnya gitu ya. Tadi kan misalnya tadi kamu di peternakan ayam punya orang tua kamu sama tetangga-tetangga di kampung gitu. Nah, untuk mengetahui terjadinya itu kamu pakai apa? Misalnya pertama ada wawancara. Misalnya kamu wawancari mereka bagaimana ininya terjadinya gitu. Lalu ada data misalnya data anak ayam. Tadi ada berapa anak ayam? Misalnya ada 1000, ternyata ada ya sekitar 100 yang mati gitu kan. Sebabnya apa? Ya sebabnya karena itu tadi gitu kan. Itu harus kamu ini datanya harus ada gitu ya. Data permasalahannya itu harus kamu masukkan. Nah, itu saja yang saya tambahkan ya. Kalau yang lainnya tadi dari Pak Budi itu sudah lengkap sebenarnya tadi ya. Saya menambahkan itu saja, data permasalahannya itu perlu kamu masukkan juga ya. Nah, untuk mendukung permasalahan di latar belakangnya gitu. Seperti itu ya. Oke, dari saya cukup itu ya. Silakan Pak Arul. Iya, dari Pak Budi adakah lagi Pak Budi? Cukup Pak cukup. Oke. Kira-kira bisa ditangkap oleh Del Piro dari dosen penguji? Siapa? Ya, ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Sebutin aja Del Piero ini digawi seorang kalau ada diupahkan ke orang kalau. Ada Pak. Ya, kalau bisa dikerjakan seorang lah, biar ada pengalaman, karena pas sudah lulus itu sangat berarti kalau mengerjakan seorang. Ada kesannya nanti malah. Ya, ada kesannya. Ya. Oke. Itu aja. Mudah-mudahan Del Piero bisa menyelesaikan apa yang dimasukkan dari dosen penguji. Semoga nanti cepat selesai proposalnya, dan masalah format penulisan dan isi dari latar belakangnya harus disesuaikan dengan data-data yang diambil. Ya, tadi ada hubungannya masalah burung. Nah, itu harus dihilangkan ya sesuai dengan data yang kamu mau ambil. Oke, mungkin itu silahkan tutup dulu si Del Piero. Ya, terima kasih telah memasuki saran lah ke saya untuk penelitian saya.
Sekian dan terima kasih. Oke, ulun Pak Budi, Pak Arul lab ya, karena sekali ini karena kan berikutnya kan nggak ini lagi gitu ya. Ganti kah? Nggih. Oke, nah ulun lab prom ya, Pak ya. Nggih. Makasih Pak ya. Sama-sama. Makasih Pak Taufik. Yuk. Piero boleh leave room atau meninggalkan ruangannya kalau. Baik Pak. Ya semangatlah. Yuk terus. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi bimbingan ulan-ulan sebentar nih.